Renungan Pagi Bersama Allah di Waktu Fajar oleh Ellen G. White, 27 Oktober 2022. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pencipta dan penyempurna iman kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi masing-masing kami. Kami menjadi seperti Paulus, mengakhiri pertandingan yang baik, mencapai garis akhir, dan telah memelihara iman. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Octavia Nainggolan. Kepada Ocha, kami persilahkan. Renungan pagi kita hari ini, 27 Oktober 2022, berjudul Paulus memelihara iman. Ayat hafalannya terdapat dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Dari ruang pengadilan Kaisar, Paulus kembali ke selnya, menyadari bahwa ia telah mendapat untuk dirinya sendiri istirahat yang singkat. Ia mengetahui bahwa musuh-musuhnya tidak akan berhenti sampai mereka melaksanakan kematiannya. Tetapi ia mengetahui juga bahwa untuk sesaat kebenaran telah menang. Memasyurkan juru selamat yang telah disalibkan dan telah bangkit di hadapan orang banyak yang telah mendengar kepadanya adalah suatu kemenangan. Pada hari itu, suatu pekerjaan telah berawal yang akan bertumbuh dan bertambah kuat, dan yang mana Nero dan segala musuh Kristus yang lain akan berusaha dengan sia-sia untuk menghalangi atau membinasakan. Selama masa pelayanan yang panjang, Paulus tidak pernah tersandung dalam kesetiaannya kepada Juru Selamat. Dimanapun ia berada, apakah di hadapan orang-orang Farisi yang marah-marah, atau di hadapan pemerintah Roma, di hadapan orang banyak yang marah-marah, di Listra, atau orang-orang berdosa yang bersalah di tempat tahanan di Makedonia, apakah berunding dengan pelaut-pelaut yang terkena panik pada kapal karam, atau berdiri sendirian di hadapan Nero untuk memohon kehidupannya, ia tidak pernah malu akan pekerjaan yang ia sedang lakukan. Maksud yang besar dari kehidupan kekristenannya ialah melayani Dia yang namanya telah memenuhi dia dengan penghinaan. Dan dari ini tidak ada pertentangan atau penganiayaan sanggup mengesampingkan Dia. Imannya yang dikuatkan oleh usaha dan disucikan oleh pengorbanan, menegakkan dan menguatkan Dia. Hamba Allah yang benar tidak akan menolak kesukaran atau tanggung jawab. Dari sumber yang tidak pernah gagal, mereka yang dengan sungguh-sungguh mencari kuasa ilahi, ia mendapat kekuatan yang menyanggupkan dia untuk memenuhi dan mengalahkan pencobaan, dan melakukan tanggung jawab yang dibebankan Allah kepadanya. Jiwanya keluar dalam kerinduan yang besar untuk melakukan pelayanan yang berkenan kepada Tuhan. Dikutip dari Alfa dan Omega jilid ke-7, halaman 421 sampai 423. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ocha. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Paulus berkata, "Aku telah memelihara iman." Apakah yang dimaksudkan dengan telah memelihara iman?
The Review and Herald, Mei 30, tahun 1882, paragraf 15, menjawab, "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman." Dengan iman di dalam Kristus, Rasul Agung itu mempertahankan konsistensi dan keindahan jalannya. Dia menderita pertentangan, penghinaan, penganiayaan, pemenjaraan dengan keteguhan dan kelembutan yang tidak dapat diberikan oleh siapapun kecuali Kristus. Kewajiban kita tidak kurang dari kewajibannya. Rasul Agung yang Roh Nubuat maksudkan adalah Rasul Paulus. Inilah maknanya memelihara iman, yaitu iman di dalam Kristus, dan Paulus hidup dengan iman di dalam Yesus. Karena iman dalam Yesus, Paulus dapat mempertahankan konsistensi dan keindahan jalannya. Semua yang dialami dapat dia tanggung karena Kristus yang memberinya kekuatan. Perhatikan kalimat yang ditandai warna biru. Dikatakan, Paulus alami derita dengan keteguhan dan kelembutan yang tidak dapat diberikan oleh siapapun kecuali Kristus. Jadi, hanya dalam Yesus kita dapat menanggung segala sesuatu. Di luar Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karenanya, hal yang sama wajib menjadi bagian kita. Renungan hari ini dikutip dari buku Kisah Para Rasul bab 49 yang berjudul Surat Terakhir Paulus. Surat tersebut Paulus tulis dari Roma dan dia tujukan kepada Timotius. Kenapa surat terakhir? Karena dalam bab 50 Paulus dihukum mati. Tetapi meski dihukum mati, Paulus tetap menang. Roh Nubuat menuliskan dalam Kisah Para Rasul halaman 430 paragraf pertama, berbunyi, "Selama pemeriksaan pengadilan yang terakhir Paulus di hadapan Nero, Kaisar telah menaruh kesan yang kuat akan kuasa perkataan Rasul itu, sehingga ia menunda keputusan perkara dari membebaskan ataupun mempersalahkan hamba Allah yang tertuduh itu. Tetapi segera muncul lagi kebencian Kaisar terhadap Rasul itu. Jengkel karena tidak sanggup menghentikan meluasnya agama Kristen, walaupun dalam rumah tangga Kaisar, ia mengambil keputusan bahwa segera sesudah dalih yang masuk akal bisa didapat, Rasul itu segera akan dihukum mati. Kaisar Nero yang terkenal kejam, yang sampai tega membunuh ibunya sendiri demi kekuasaan, tidak sanggup untuk langsung menghukum Paulus. Dia harus tunda sebab perkataan Paulus yang penuh kuasa. Apakah yang Paulus kabarkan? Paulus mengabarkan tentang Yesus, Anak Allah. Renungan hari ini berkata dalam Bersama Allah di Waktu Fajar halaman 324 paragraf 1. Tetapi ia mengetahui juga bahwa untuk sesaat kebenaran telah menang, memasyurkan juru selamat yang telah disalibkan dan telah bangkit di hadapan orang banyak yang telah mendengar kepadanya adalah suatu kemenangan. Oleh karena kebenaran tentang Yesus inilah Nero menunda keputusannya, sebab Paulus menyatakan tentang Yesus dengan penuh kuasa. Nanti setelah Nero sadar bahwa ia tidak sanggup untuk menghentikan meluasnya agama Kristen, bahkan termasuk dalam rumah tangganya sendiri, sebab keluarganya ada yang bertobat menjadi Kristen, akhirnya Nero ambil keputusan bahwa Paulus segera akan dihukum mati. Bagaimana Paulus dihukum mati? Dengan cara dipenggal kepalanya. Sebab Paulus adalah warga Roma, sehingga tidak boleh dianiaya sampai mati. Namun, Kisah Para Rasul halaman 430 paragraf 2 berkata, Paulus secara diam-diam dibawa ke tempat pelaksanaan hukuman mati. Sedikit sekali penonton diizinkan untuk hadir, karena pelaksana hukumannya takut akan meluasnya pengaruhnya, khawatir bahwa orang-orang bertobat dapat dimenangkan kepada kekristenan oleh melihat kematiannya. Untuk menghukum mati saja, pelaksananya masih takut, yaitu takut jangan sampai kematian Paulus akan memenangkan orang-orang kepada kekristenan. Inilah saudaraku dalam Tuhan, mengapa Paulus disebut memelihara iman, yaitu dengan tinggal di dalam Kristus oleh iman.
derita pertentangan, penghinaan, penganiayaan, pemenjaraan dapat Paulus tanggung karena keteguhan dan kelembutan yang hanya Kristus saja dapat berikan. Itu sebabnya dalam kondisi mau dihukum mati, Paulus gembira. Kisah Para Rasul halaman 430 paragraf 2 berkata, "Namun demikian, serdadu-serdadunya yang keras hati yang menyertai dia mendengarkan perkataannya dan dengan keheranan melihat dia gembira dan malahan bersukacita menghadapi kematian." Oleh karena kondisi ini, beberapa orang yang menyaksikan Paulus mati syahid melihat roh pengampunan Paulus terhadap pembunuh-pembunuhnya dan keyakinan Paulus yang teguh kepada Kristus sampai pada akhirnya terbukti menjadi suatu bau harum kehidupan kepada kehidupan. Ini semua karena Paulus memelihara iman sampai akhir. Dan Roh Nubuat menyatakan yang berikut ini dalam Kisah Para Rasul halaman 431 paragraf 1. Damai yang berasal dari sorga yang dinyatakan pada wajah Paulus memenangkan banyak jiwa kepada Injil. Jadi, meski dibawa secara diam-diam ke tempat pelaksanaan hukuman mati dan sedikit sekali penonton diizinkan untuk hadir, tetapi efek kematian Paulus memenangkan banyak jiwa kepada Injil. Tidak heran Paulus dapat berkata dalam 2 Timotius 4 ayat 7, "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman." Roh Nubuat menyatakan bahwa kesaksian Paulus ini adalah kewajiban bagi kita. Bagaimana caranya? Dengan tinggal di dalam Yesus oleh kehadiran Roh-Nya dalam hati kita. Itulah sebabnya Paulus berkata dalam Galatia 2 ayat 20, berbunyi, "Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku." Bagaimana Kristus hidup dalam kita atau tinggal di dalam kita? Paulus yang sama berkata dalam Efesus 3 ayat 17, "Oleh imanmu, Kristus diam di dalam hatimu." Itulah sebabnya Paulus memelihara iman, agar dia tetap tinggal dalam Yesus dan Yesus dalam dia. Sebab oleh iman kitalah Kristus diam di dalam hati kita. Dan inilah kemenangan iman, bahkan sampai mati sekalipun. Kiranya menjadi pembaharuan bagi kita semua. Kita adalah umat-umat Tuhan yang telah mengakhiri pertandingan yang baik, telah mencapai garis akhir, dan telah memelihara iman. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang menguatkan melalui pengalaman Paulus pada pagi hari ini. Paulus memelihara iman, sebab hanya oleh karena iman kami, Kristus diam dalam hati kami. Dan oleh kehadiran Kristus dalam hidup Paulus, dia menjadi pemenang. Meskipun dia mengalami derita, penganiayaan, penindasan, dan bahkan maut sekalipun, itu tidak membuatnya takut. Paulus malah menghadapi kematian dengan gembira dan sukacita. Karenanya, tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, karena hanya oleh kehadiran Roh-Mu, Kristus hidup dalam kami, dan kami diubahkan, serta dapat menanggung segala sesuatu, sebab Kristuslah yang memberikan kekuatan. Beserta kami sepanjang hari ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.